Halo semuanya, apa kabar? Sehat terus semoga ya. Dan juga untuk teman-teman yang masih kerja tetap stay strong. Dan teman-teman yang kerja di rumah tetap ikutin arahan pemerintah. Semoga pandemi ini cepat selesai ya. Dan kali ini gue gak sendirian, gue bareng sama reporter wanita yang akan membagikan pengalamannya beberapa sih. Dan semoga menghibur teman-teman ya. Gimana nih kabar nih? Kabar gue, puji Tuhan, baik banget, sehat sampai sekarang. Meskipun di tengah pandemi ya kan, lagi COVID banget. Gue liat di Instagram kemarin sempet tes juga ya, COVID bukan sih? Iya, tes COVID gue 2 kali bahkan. Yang pertama itu gue tes kesehatan, ambil sampel darah sama ronsen. Yang kedua kali rapid test. Yang pertama sih gara-gara insiden juga, gue habis doorstop salah satu menteri yang akhirnya positif corona ya kan. Wah langsung tuh rame banget orang-orang, langsung kayak takut sama gue lah atau gimana, terus langsung dinonaktifkan sementara nih dari pekerjaan gue. Oh gila. Gitu. Serius, 14 hari gue isolasi cuma gara-gara itu. Meskipun hasil tes gue sehat dan normal loh. Iya sih, karena kan katanya anak muda potensi paling besar ya kan. Mungkin iya, orang-orang kan namanya. Oh namanya carrier ya? Namanya carrier, jadi bisa jadi kita itu membawa virusnya buat orang lain. Meskipun virusnya itu gak tumbuh kembang gitu loh di tubuh kita karena kitanya kuat gitu sih. Tapi keluarga aman kan keluarga? Kayak gitu, gue sama sekali kayak dari akhir Januari, pertama karena kerjaan gue hektik waktu itu lagi rame-ramenya banjir Jakarta, sekarang ke corona, jadi gue sama sekali nggak pulang. Padahal tuh cuma Jakarta Bogor gitu loh, sama sekali gue nggak. Gila. Rumah. Ini udah bulan keberapa cuy? Bisa setahun lu nggak pulang ya? Parah sih. Untung masih dianggap sih gue. Masih di ini masih ada kan di kartu keluarga masih ada ya? Masih ada. Sebenarnya gue agak tertarik sih sama background lo nih. By the way, lu jurusannya apa sih? Gue dulu lulusan Ilkom sih, cuman dulu gue gak ambil peminatan yang sesuai sama pekerjaan gue sekarang di dunia broadcast. Ini nih. Enggak. Tapi gue dulu komunikasi. Oh gitu, jadi lu cross job nih ya? Cross job bukan? Cross job lah. Gila emang. Ya, hebat dah. Meskipun di dalam satu payung yang sama ya, cuman gue sama sekali tidak mempelajari pekerjaan gue sekarang. Jadi gue kerja tuh dari nol lah. Kerja sambil belajar. Tapi kalau gue rasa-rasa lu nih orangnya tuh emang gak seneng diem kayak gue rasa-rasa nih ya. Iya bener banget. Gue tuh dulu kalau misalnya gue punya motivasi bekerja, bahkan gue tuh pilih-pilih bekerja. Pokoknya gue tuh kayaknya gak bisa kerja di office. Makanya gue tuh dulu gak pernah gue ngelamar satu job desk pun yang kayaknya tuh gue harus berlama-lama di kantor. Gila. Meskipun dulu peminatan gue di kampus S1 itu gue ambil itu rata-rata buat orang-orang yang kerja kantoran. Iya, office banget gitu loh. Tapi gue pernah magang juga kan sesuai dengan jurusan gue. Tapi untungnya satu sisi itu magang job desk-nya nggak selalu di kantor, tapi dominan di kantor. Parah. Itu kayak gue sakit punggung asli. Jadi gue udah seminggu awal nih pakai koyo mulu Ben, sampai kayak gue di meja kursi gila gue gak bisa. Gila. Salah. Lo kayaknya orang lapangan banget lo ya. Iya, anak lapangan banget. Bener. Anak lapangan. Apa sih motivasi utama lo biar lo mau daftar jadi reporter gitu? Motivasi pertama gue tuh dari masa sidang tuh gue udah mikir, ya gue kayak habis lulus bener-bener gak bisa nih nganggur, serius deh. Gue kayak gak mau seminggu aja nganggur tuh habis gue lulus. Sampai gue baru selesai sidang di minggu pertama itu harusnya gue masih revisi redaksional, gimana sih namanya baru sidang ya kan, pasti ada aja yang harus diperbaiki. Bener. Selama masa perbaikan itu gue tuh udah lempar sana sini CV ke perusahaan-perusahaan, gue harus kerja. Terus gue sampai bertekad kalaupun gue gak dapet kerja di salah satu perusahaan lah, gue tuh udah berpikir langsung kayak gue bantu share ke temen gue yang dia kedai kopi, gue belajar barista atau gue bantuin temen gue yang suka bikin konten-konten gitu kan. Dan yang kedua adalah ya tadi nggak office banget. Salah satunya ya itu gue apply aja tuh jadi reporter gitu kan. Padahal gue mikir juga, nih gue bisa nggak sih? Dan kayak gue tuh mikir kenapa gue cepet-cepet masukin CV gue sana sini. Gue diajarin gitu sama abang sepupu gue, karena lu kan fresh grad nih, lu belum pernah yang namanya interview kerja. Jadi lu masuk kemana dulu aja, bahkan ke kantor yang mungkin gak lo minati, tapi kalau lu dipanggil, lu tuh harus datang untuk belajar interview. Nah itu dia. Jadi gue selain gue tuh gak mau banget nganggur, bener. gue
pengen banget belajar interview biar Berarti gue lu tahu sebenarnya proses mendapat kerja kayak gimana biar lu ada experience juga. Oh, gue udah pernah nih interview, terus lu hafal kan pertanyaan-pertanyaannya gitu kan, lu tahu Iya, apa terus yang kalau harus lu misalnya siapin ya kan. iya betul banget. Terus kalau misalnya nanti gue tiba-tiba di perusahaan yang gue pengen atau misalnya gue berminat ke sana gitu kan, gue jadi tahu nih menghadapi interview itu kayak gimana. Lu kan kemarin belum lu covid lu kerja kan, itu terakhir lu kemana nih? Apa sekarang lu posisinya lagi WFH apa gimana? Nah, sekarang sih posisi gue lagi WFH. Jadi sebelum COVID itu pokoknya di awal tahun ini gue emang dapet job desk khusus jadi wartawan dan ngepost di sana. Otomatis gue harus update isu-isu dari link 1 gue ke presidenan, menteri-menteri gitu kan. Asik. Nah, dari awal tahun 2020 ini biasanya gue masih liputan reguler sesuai proyeksi dari produser kan, kayak banjir gue tetap ambil apa gitu kan. Tapi gue emang udah fokus ngepost di sana sekarang. Oh, dari iya sih konsernya juga ke arah sana semua ya? Iya, jadi waktu awal tahun kemarin ya emang udah mulai nggak terlalu yang belusukan kemana-mana lagi, tapi lebih ke istana. Terus misalnya liputan reguler, tapi nanti gue tetap harus update setiap hari di istana kayak gitu sih. Nah, waktu masa pandemi juga gue ngikutinnya juga kan gue update-nya via istana karena kan ring satunya iya di sana. Sih, gue sempet liat Instagram lu tuh, kayak seru banget tuh. Iya, tiap hari gue ngikutin rapatnya menteri, presiden gitu kan. Agenda presiden pokoknya gue hajar lah tiap hari. Ya selama pandemi ini akhirnya kantor kan sekarang juga udah berlaku pembatasan sosial berskala besar. Iya, apalagi kantor lu Jakarta kan. Dan epicentrum nih kan, Jakarta ini kan gila banyak banget hari ini aja nih. Kayak udah 1.900 data yang gue dapat itu di Jakarta doang loh. Iya, makanya. Iya, jadi kayak udah mulai semua perkantoran pun termasuk media-media nih, nggak cuma kantor gue tapi teman-teman gue di media lain itu turun ke lapangan ganti-gantian gitu, karena kan ada beberapa media juga yang karyawannya yang positif harus sampai kantornya diisolasi nih sekarang, terus dia harus cari tempat lain untuk jadi kantor darurat segitunya loh. Oh, ada juga tuh ya? Karena ada nih salah satu media kayak gitu. Gila. Terus ya untuk menghindari juga kan penyebaran, karena kita kan anak-anak yang istilahnya mobilitasnya tinggi dan ya itu tadi carrier itu kan bisa aja kita carrier gitu. Carrier itu kan orang yang sebenarnya dia sehat tapi dia tuh punya potensi nularin karena virusnya tuh kita terpapar virusnya, cuman karena imun kita kuat akhirnya kita tidak terjangkit virusnya, tapi orang di sekitar kita itu bisa kepapar virus yang kita bawa ini. Makanya kan sekarang kayak orang tuh dibilang udahlah kalau misalnya di Jakarta udah di daerah epicentrum jangan lu pulang ke kampung halaman lu gitu kan. Kayak itu juga yang kantor gue dan teman-teman media yang lain juga diberlakukan nih untuk bikin tim gitu, jadi kita nggak terlalu setiap hari keliling-keliling dan akhirnya sebenarnya kita taunya terpapar gitu kan. Untuk menjaga kesehatan juga kali ya, gue jadi 3 hari liputan 4 hari libur, terus minggu depannya 4 hari liputan 3 hari libur, jadi kayak gitu. WFH juga nih, bukan libur WFH. Iya, WFH libur juga ya semi-semi lah kan, semi libur. Semi lah ya, jadi bisa rebahan lah ya kerjanya. Bener. Nah terus lu tantangan apa sih yang lu dapetin ya kan? Pertama kan lu beda jurusan nih, masa lu gak ada deg-degannya sih ketika lu pertama kali suruh report apa segala macam gitu kan? Tantangan apa tuh yang lu hadapin pertama kali tuh jadi reporter? Yang pas tantangan yang waktu itu gue harus buang jauh-jauh, maksudnya harus gue hadepin dan sifat gue harus gue buang jauh-jauh di pekerjaan ini adalah baper, serius. Pekerjaan gue ini kan gimana, gue belajar dari nol, tapi satu sisi pekerjaan gue ini penuh dengan tekanan, kecepatan waktu, deadline mulu ya kan. Iya benar. Lu bisa ke lapangan, ada insiden ini tuh tiba-tiba ditelepon 2 menit lagi, lu live report ya. Enggak, kalau misalnya lu berbuat kesalahan, yang kedua, ketika lu berbuat kesalahan, lu harus siap banget dimaki-maki, lu dikata-kasarin atau apapun itu gitu kan. Ya lu gak boleh baper, emang ya itu kesalahan lu. Dan kita karena anak-anak, gimana sih anak-anak lapangan kan gak kayak di kantor ya, yang bahasanya formal, bahasanya sopan. Kalau misalnya gak sopan kena SP atau misalnya dapat penilaian tidak bagus. Tapi kita karena anak lapangan kayak ya lu ngomong lu gue sama produser kayak gitu, dia udah tingkatannya di atas, ya siapapun itu ya bebas itu mau ngomongin yang kasar-kasar gitu. Kayak waduh, awal-awal pertama tuh kaget lu ya, mana gue orang dari nol istilahnya di
pekerjaan itu ya kan. Iya. Jadi satu sisi kaget, udah gitu kan dengan penuh tekanan gue kayak anjir habis ini gue harus kerjain ini, buset ada updatean ini lagi gue harus kejar. Dan gue sebagai reporter di lapangan tuh ya lu harus punya wawasan gitu loh, wawasan dan bekal juga sebelum lu kayak report atau lu meliput suatu hal. Gue juga kayak baca mulu, wah ada itu ini, baca lagi gitu kan. Jadi itu tsunami informasi di otak, belum lagi tekanan, belum lagi orang juga kan ya berkata kasar tuh, yang namanya baper harus gue buang. Itu tantangan gue sih. Dan yang kayak ya kalau dibilang nggak tidur, terus yang namanya jaga kesehatan fisik itu udah wajib sih, bukan tantangan lagi. Gila itu sih. kayak lu sakit sedikit udah lu kelar deh. Tapi sampai sekarang lu masih aman kan? Sejauh ini masih aman. Iya. Karena ya itu pas gue jalanin, gue seru juga jalan-jalan. Jadi satu sisi gue buang jauh-jauh capek gue, baper gue, yang penting gue kerja. Satu sisi ini kan kemauan gue gitu. Gue nggak mau kerja yang cuma di office terus gue sekarang dapet yang ini. Satu sisi gue harus enjoy, dan sejauh ini gue enjoy. Makanya ya sakit mah ada lah Ben, sakit. Minggu gue pernah kena alergi gara-gara gue liputan ke Bantar Gebang ya kan. Wah, sumpah ya, lu. Serius, sumpah itu gue langsung kayak yang namanya drop. Terus gue ya akhirnya gini, misalnya kayak kemarin lagi pandemi gini, gue habis wawancara salah satu menteri, nggak lama kemudian menterinya corona gitu kan, positif corona maksud gue. Terus akhirnya gue satu sisi kena stigma tuh, kayak orang takut ketemu gue. Waduh. Gitu. Akhirnya udahlah, daripada kantor kenapa-napa di gue ganti, akhirnya gue dinonaktifkan 14 hari. Itu rame banget deh. Pokoknya banyak banget hal-hal seru, hal-hal yang kayak satu sisi mungkin itu tantangan, tapi satu sisi itu gue kayak udahlah, gue bersyukur sih, kayak seru aja gitu hidup gue jadinya. Kan lu kan sering report gitu kan di tempat-tempat yang lu kunjungin nih. Tempat mana sih yang menurut lu tuh tempat yang lu gak bisa lupain? Misalkan kayak di Bantar Gebang, wah gila gue ngeliat orang yang gak mampu banyak banget nih. Atau apa gitu yang pernah lu alamin? Banyak banget sih sejauh ini. Bantar Gebang itu mantep banget. Jadi gue kayak di masa-masa gue tahun pertama kerja, gue tuh gak ngerti, mungkin ini salah satu geblengan dari produser gue ya kan. Gue tuh diturunin di banyak liputan yang gak enak. Kalau istilah kita tuh bilangnya liputan tidak cantik gitu kan. Kalau tidak cantik kan, iya, ke kementerian, orang yang balai kota, sana pakai baju bagus ya kan. Sedangkan gue tuh tentang persampahan, kesenjangan sosial, belusukan ke daerah-daerah, misalnya ada penyakit apa. Terus gue ke Tambora, ternyata ada satu keluarga yang hidup tanpa listrik 10 tahun. Sumpah, Tambora? Iya. Kok ada. Bisa ya? Ya gitu deh, kayak namanya juga orang-orang kelas sejahtera. Terus dia tuh kayak tinggal bertiga gitu, belum nikah juga, kayak bapak-bapak gitu, bertiga adik kakak. Terus mereka tuh keluarga kayak harus kerja selatan lah. Yang bikin kenapa enggak dia punya listrik selama 10 tahun ini adalah abangnya sih. Jadi abangnya ini bertekad gitu, meskipun dia susah intinya, dia tuh nggak mau nerima bantuan. Udah pernah ternyata masuk bantuan gitu dari warga sekitar, mau nggak dipasangin listrik gitu. Terus dia kayak enggak usah gitu, saya mampu gitu kerjain sendiri, meskipun cuman ngumpulin sampah atau seperti apa, harus ngemis, dia bilang gitu. Yang penting saya bisa lah gitu untuk ini, nggak apa-apa, cuman tinggal benar-benar satu kotak itu rumahnya tuh. Gue masuk kayak cuman satu kamar kecil banget. Kalau di situ ya kan Tambora itu benar-benar kayak gang yang parah sempit. Iya. Terus masyarakat di sana kan benar-benar kayak berbagi dinding istilahnya gitu kan. Bener. Tempatnya mereka tuh adalah dinding gitu, mereka nggak punya dinding mereka sendiri. Terus dia tuh ya gitu nggak punya toilet, jadi di gang itu tuh dia rumahnya di pojok cuy. Kenapa nggak pemerintah bikin rusun ya, maksud gue diratain terus ganti rusun gitu biar lebih baik gitu loh. Nah itu dia sih susah, mungkin kalau diratain kan bakal konflik dulu kan ya. Jauh ini sih gue kalau liput ngeliat itu kayak menggusur gitu, waduh itu rusuhnya gimana. Belum lagi kan pemerintah juga nggak bisa memastikan mereka bakal dapat rumah atau rusun di sebelah mana. Belum lagi koordinasi yang kayak gitu, kayaknya chaos banget deh kalau gue lihat ya. Lu join jadi reporter tuh udah berapa tahun sih? Ya ini berarti gue baru satu tahun. Baru setahun ya? Gue join tuh mulai aktif Desember. Lu waktu pas nge-report gitu lu pernah ngalamin penolakan gak sih? Jauh ini nge-record tuh beberapa kali ya, apalagi di misalnya lokasi-lokasi yang lagi hot
isu nih, Heeh. kayak di pasar. Waktu itu gue beberapa kali tuh kayak pasar kayak relokasi di Bogor, Surya Kencana kan pemerintah relokasi. Iya. Terus tapi satu sisi pedagang itu kan nggak setuju, Mm-mm. masih banyak pedagang yang bandel. Nah itu gue lagi liputan kayak di hub gitu, mereka ngeberesin lagi nih, di sweeping lagi nih, pedagangnya disuruh ini tuh mau dirapihin, kalian udah dikasih tempat gitu. Tapi satu sisi pedagang di situ kan ditaruh di tempat yang menurut mereka sepi, terus nggak sesuai dengan selama ini mereka berjualan, jadi pemasukan menurun ya gitu. Jadi pas gue lagi liputan pun mereka kayak udah nggak ada kamera di sini, kalian juga wartawan gitu. Terus pernah lagi itu yang di Bogor, ngeri banget ya. Kalau itu mereka yang kayak nyinyir doang sih Den, tapi gue pernah itu liputan gue ketiga gue di pasar Tanah Abang. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Iya tahu gue. Tapi sekarang jadi cantik deh. Itu jadi cantik. Nah pas prosesnya itu gue liput. Jadi kan terus sekarang ada jembatan di GPO yang menghubungin itu iya, kan. itu gue naik gitu. Nah dulu waktu jembatan itu dibangun, di bawahnya kan banyak banget tukang jualan PKL gitu kan. Nah mereka itu memang kayak difasilitasi untuk naik ke jembatan itu kan, dia dikasih tempat juga, spot untuk orang berjualan kan. Jadi kita yang pejalan kaki lewat itu masih bisa jajan, beli minuman segala macam. Nah tapi nggak semua pedagang kaki lima yang mampu ke situ. Ternyata fasilitas itu nggak gratis, tapi berbayar, tapi murah gitu. Nah cuman pedagang yang di bawahnya itu yang biasa kan ya orang bilangnya itu bikin macet karena orang pada numpuk di situ. Mobil-mobil yang lewat juga terhambat. Iya sih, benar. Numpuk gitu kan, keluar dari stasiun atau gimana gitu kan, jadi chaos lah di situ. Makanya dirapiin sama pemerintah. Nah satu sisi pedagang di situ mereka tuh ngomong kalau misalnya dia jualan yang free aja, selama ini di lokasi yang free aja pemasukannya dikit, lagi harus bayar bulanan ya kan di jembatan JPO yang udah dibangun pemerintah itu, terus di bawah dirapihin yang gitu kan. Nah itu kan lagi rame-ramenya. Akhirnya gue emang ditelepon sama produser gue, redaksi gue untuk update di atas aja ya. Kebetulan kan di atas ada bagian. Iya lebih kan. Lebih enak sih data tuh. Orang-orang yang waktu itu lagi mau soft launching juga sama pembangunannya itu loh, proyeknya itu siapa gitu. Terus gue habis live report lah tuh, selesai live report, kameramen gue masih ngambil gambar karena gue masih harus ngambil beberapa gambar untuk gue bawa ke kantor redaksi gue kan, siapa tahu butuh dinaikin lagi, update lagi gitu kan. Udah, terus gue bilang lah sama kameramen gue, bang lu aus gak gitu kan. Iya gue aus. Gue bilang ya udah gue ke bawah ya, gue beli minum. Terus dia bilang ntar aja gitu kan. Terus gue bilang ya udah slow aja bang, aku aja turun nih, aku beli minum ya, mau apa, es teh manis gue gitu kan. Terus itu terserah lu lah, tapi nanti aja. Dia bilang udah lu pokoknya ambil gambar aja, tenang aja bang gitu. Terus liputan gue ketiga nih. Terus yang namanya juga masih anak baru, junior ya kan, sama kameramen yang senior ya, setidaknya gue punya sopan santun, terus baik-baik lah, baik baru ya kan. Terus gue ke bawah lah tuh, gue inget banget gue kan rapi ya dengan baju gue baju kantor lo ya. Iya, terus kantornya, terus gue odongnya gue bawa cube gue, mic gue yang ada tulisannya gitu. Terus gue turun lah tuh, turun di sana gue ke salah satu penjual nasi uduk sama rokok, nasi uduk gitu, bubur segala macam lah, kayak tampomas gitu. Ibu-ibu tuh gue bilang, bu aku pesan ini ya, es teh 2 dibungkus. Oh iya ya, itu kan banyak orang-orang yang masih makan kan, dan itu belum dibersihin sepenuhnya. Dia udah dibersihin nih sama petugas, mereka tuh disuruh nanti kalian akan disiapkan tempat gitu. Seru nih terus. Kalau bisa udah jangan jualan dulu di sini, tapi masih pada batu tuh penjualan. Yang namanya juga orang usaha lah ya. Iya bener. Ya udah, gue lagi nunggu. Ada bapak nih di sebelah gue lagi makan nasi uduk itulah. Dia bilang, kamu liputan apa dek? Gitu kan. Oh saya liputan ini pak, jembatan yang di atas yang mau selesai ini gitu. Apa live report gitu. Iya pak, ngomongin apa di atas? Oh iya, kesiapan fasilitas di atas nih pak, apalagi buat nanti para pedagang sini di bawah sini kan nanti juga dimudahkan, nanti diberi tempat yang lebih layak pak. Kayak dia langsung kasar gitu nih, sorry tuh saya gue cuma ngulangin omongan dia. Dia bilang, wah itu, dia bilang gitu. Gue kaget dong, wah kenapa nih bapak gitu kan.
ada tahu nggak yang sebenarnya gimana gitu kan. Kita Heeh. tuh harus bayar, kita tuh susah buat kita di sini aja punya lapak gratis, makan masih susah, ini disuruh dibayar di atas. Lu diomelin. Gue diomelin tuh, Heeh. gue diomelin, tiba-tiba dia teriak kayak gitu, lu tahu gak itu yang di atas tuh semua cuma omong kosong, kata dia gitu. Waduh. Terus dia bilang gitu, hari ini ada itu, ada pak. Terus dia ngomong apa kalau sama kalian media? Apa mereka pernah nggak lihat kita di sini? Terus emang gue tadi pas wawancara tuh kayak dia ngomong, kan gue nanya nih sama orang atas gitu kayak, Pak sejauh ini sosialisasi buat pedagang kaki limanya gimana? Terus bilang, oh ya pemerintah ini udah turun kok, kita semua sosialisasi, terus kita ajak, kita rangkul para pedagang kaki lima. Nah apa yang diomongin di atas dari gue live report, ya gue bilang aja ke bapaknya, iya pak, tadi katanya kan sendiri ke sini gitu, turun belusukan, ada tinjauan juga dari pemerintah. Terus dia bilang, ngomong dong, kata dia. Tahu nggak mbak, saya itu setiap hari di sini saya liatin itu pembangunan, nggak pernah saya ketemu siapapun itu. Terus gue kayak diem gitu kan, gila ini liputan ketiga gue dapet dimarah-marahin. Dan yang serem lagi Ben, Apaan tuh? itu gara-gara dia bapak ini teriak-teriak, orang-orang tuh jadi pada mendekat gitu. Terus ya tahu sendiri di Tanah Abang kan banyak yang benar. menyeramkan kan. Gue nggak ngerti dia preman atau apa gitu, pedagang pun gitu kan bapak-bapak. Jadi merapat, wartawan bisanya cuman ini dekat sama pemerintah. Kalian tuh nggak lihat rakyatnya, harusnya kalian tuh pro rakyat gitu. Nggak lama kemudian muncul deh tuh celutukan, iya nih mbak, kemarin juga ada bla 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 TV ini datang ke sini, malah kita ditanya gini-gini, harusnya kalian tuh yang tanya dong sama pemerintah udah kasih apa sama kita gini. Waduh. Iya bang, terus makin rapat nih kan. Terus bener deh di situ orang-orang tuh kayak teriak-teriak gitu sama gue cuma bener-bener diem. Gue tuh bingung antara takut mau jawabin satu-satu pun, tapi gue punya jawaban ya kan. Kayak saya cuma bertugas, bener. tapi saya juga dari pemerintah saya sudah tanya, selama saya tadi live report juga dijawabnya begini gitu kan. Ya saya nggak tahu, ini sekalian saya ke lapangan, sekalian saya lihat dong faktanya untuk saya tulis sebagai berita gitu. Tapi orang tuh bener-bener udah teriak sana sini, sampai yang gue kesal itu ibu-ibu yang jualan es teh manis gue beli pun dia marah-marah Ben. Marah banget, dan dia tuh sampai pakai sedotan, tau, gue inget banget pakai sedotan, dia marah-marah. Gue kayak itu kayak harusnya sedotan minuman gue gitu. Aduh, gue ngakak banget kan. Nah kameramen gue dari atas tuh dia kayak mungkin udah khawatir kali ya, udah punya prasangka buruk dari awal gue sok-sokan pengen beliin dia es teh manis. Terus gue bersyukur banget dia tiba-tiba turun, kayak langsung narik gue, maaf pak, iya ya kami cuma tugas pak, maaf gitu, sorry. Terus gue ditarik gitu kan. Dan selama proses penarikan itu orang tuh lagi marah-marah banget, sampai tau gak si bapak-bapak yang tadi lagi makan nasi, dia tuh sambil marah-marah buang nasinya. Nggak jelas anjir. Waktu dia marah-marah ke gue pun, di dalam mulutnya tuh masih ada beberapa nasi yang kayak sampai muter-muter. Gue ingat banget itu, gue sampai kayak gila ini gue kenapa gitu loh. Gue ngakak, gue pas selesai itu gue ngakak sih, gue cerita ke redaksi. Yang anak redaksi tuh kayak anak polos baru 3 kali liputan udah terkena musibah gitu kan. Tapi seru ya, kalau lo udah case kayak gitu, lu ngerasa kayak, wih anjir, gue udah ngalamin yang parah nih, jadi santuy nih buat besok-besoknya gitu kan. Iya, tapi ternyata ada aja hal konyol-konyol di lapangan tuh selalu ada, cuma itu. Udahlah, akhirnya kameramen gue menyelamatkan gue, terus dia cuma ngomong gini, udah gue bilang kalau di sini hati-hati gitu kan. Terus kameramen gue ini tuh dulu mantan kameramen di TV lain lah, TV News gitu kan. Dia bilang, gue dulu pas lagi kerusuhan di sini gue pernah tuh sama reporter gue juga, gila sampai udah diliatin pisau gitu. Anjir. Dia bilang, oh iya bang, iya mereka tuh nggak kenal, mereka juga kepahitan sama yang namanya media televisi kayak apa kayak. Iya sih. Makanya lu kalau ke daerah-daerah yang lagi konflik gini, lu tuh jangan seolah-olah ada di kubu satunya, kalau bisa lu netral ya. Dari dua kubu gitu kan. Gue kayak oke, akhirnya gue dapat pelajaran sih dari hal mengerikan itu. Ya udah, akhirnya gue pulang ke kantor, gue ceritain, satu sisi jadi bahan olok-olok, satu sisi produser gue yang cewek satunya, ya udah besok proyeksi pensil jangan dulu yang ini ya gitu.
dia juga lupa nge-briefingnya kalau dia di Tanah Abang harus gimana gitu-gitu. Gue cuman, lagian gue juga nggak tahu kalau lo harus turun ke pasarnya Sil, orang gue cuman minta lo di atas gitu kan. Iya kak, sorry, ya udahlah jadi pelajaran. Tuh akhirnya cukup seru banget. Gue mau nanya nih, kan gue sebagai warga lokal kan, warga lokal. Sebagai netizen lah gue kan. Gue mau nanya sebenarnya kalau dari sudut pandang media nih, kan sekarang kan media itu udah kayak apa ya? Jantung utama berita tuh bakal digoreng-goreng terus ya kan? Iya. Bener gak sih gue tuh? Karena kan jadi kayak benar. Ini kalau nggak ada media nih nggak tahu nih mana nih yang bener mana enggak gitu. Yang mau gue tanyain tuh gimana sih cara bedain berita yang bener sama enggak menurut versi lo ya sebagai reporter gitu, sebagai penaung berita. Oh ini nih bagus nih fakta atau enggak gitu. Karena kan gue tahu berita ya dari pemberitanya kan, dan gue juga nggak tahu tuh yang dikasih tahu tuh bener apa enggak dan gimana gitu caranya menurut lo versi lo gitu. Oke, pada dasarnya sih ya berita itu kan terus update. Jadi banyak orang yang terkecoh cuman karena satu update yang belum selesai pertama ya. Betul. Gak dia ikutin terus-terus. Itu akhirnya dia punya persepsi, bahwa misalnya pemerintah tuh lemah banget nih nanganin COVID-19. Tapi dia cuma baca satu berita misalnya. Terus yang kedua, ini kita tuh ada berita hoax sama berita fakta. Ya sebenarnya lagi-lagi balik ke literasi dan tingkat literasi, atau misalnya orang tuh mencari informasi seperti apa sih, dia menseleksi informasi seperti apa gitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan ya, sebagai orang pembaca pun gue juga ya warlock lah kayak lu, satu sisi gue juga harus tetap baca, nggak cuman karena gue turun ke lapangan langsung gue nggak baca informasi lainnya dong. Yang sebelumnya isu ini terjadi gue udah baca gitu, kemudian ada prediksi apa gue juga baca untuk ngeliat nih garis merahnya apa gitu kan, karena prinsipnya tadi yang namanya informasi itu kan terus update. Nah untuk bedain itu fakta atau hoax, lagi-lagi kita lihat nih portal berita mana yang kita baca, karena untuk media penyalur informasi mau itu cetak, online, portal berita, radio sekalipun, sebenarnya itu kan Pewarta Indonesia, organisasi besarnya Pewarta Indonesia atau bukan gitu kan. Karena sekarang kan udah banyak nih teknologi juga udah berkembang pesat. Jadi orang tuh sebenarnya gampang banget untuk nulis suatu informasi, dan banyak juga mungkin yang agak mengecoh. Makanya gue bilang tingkat literasi itu harus banget dipikirkan. Terus yang namanya seleksi informasi juga harus banget kita miliki, karena banyak juga nih orang misalnya dia cuman seorang kayak gue, terus gue tulis informasi nih, gue dapat apa, misalnya di jalan ada kecelakaan, gue tulis, terus gue nama blogspot gue misalnya berita Nusantara gitu, padahal gue nggak diverifikasi di Aliansi Jurnalis Indonesia, atau misalnya kantor gue tuh bukan suatu kantor media gitu loh. Nah ini yang sebenarnya kadang mengecoh orang. Ini gue lihat di kabar nusantara.com katanya Indonesia sebenarnya nutupin angka kasusnya loh gitu. Padahal isinya pun cuma kayak opini. Nah yang ketiga tuh itu, lu kalau ketika lihat suatu informasi, lu lihat nih gimana dia fakta atau enggak berdasarkan data pemerintah atau data orang siapapun yang merilis data itu. Yang kedua itu tuh kutipan wawancara lu dengan seseorang yang berkepentingan dengan informasi itu, bukan hasil opini. Makanya kan wartawan tuh bukan dibilang seseorang yang nulisin karangan bebas gitu, tapi harus fakta data gitu. Kita ke lapangan, kita konfirmasi sama orang terkait, kita minta data, kita sajikan gitu. Nah itu juga harus dilihat dalam sebuah informasi, kevalitan data, siapa sih yang ngomong soal informasi ini, terus dan nggak isinya tuh nggak subjektif gitu loh, nggak berdasarkan opini satu orang kayak gitu. Meskipun misalnya dia pro dengan rakyat, tapi bukan karena dia rakyat terus dia nulis gitu, terus dia pakailah nama suatu bla 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 berita apa, misalnya berita Jakarta Utara gitu, padahal dia nggak punya kantor berita kayak gitu. Nah itu harus kita verifikasi nih sebagai orang yang baca berita. Lu baca berita dari mana sih, sumbernya dari mana sih, sebenarnya dia ini suatu kantor berita yang masuk nggak sih dalam Aliansi Jurnalistik Indonesia dan terpercaya nggak sih kayak gitu. Iya sih, padahal bener. Kan banyak
sebenarnya kan, Mm-mm. akses buat kita membaca sebuah informasi. Sebagai pembawa berita nih kan, pertanyaan apa sih yang lu sering kasihin ke narasumber lu gitu? Maksudnya lu udah punya template khusus nih, template utama yang paling lu siapin gitu? Ternyata untuk penulisan naskah media itu ya kan, gue baru belajar juga pas gue di awal training sebagai reporter ya kan, yang penting 5W1H, what, where, kayak gitu-gitulah. Ya pasti template-nya itu yang gue tanya. Dan yang paling penting adalah diutamakan dari sebuah informasi itu kan data. Nah, semaksimal mungkin nih gue usahain supaya semua data, semua penjelasan itu keluar dari mulut narasumber yang bersangkutan gitu. Orang yang memang sewajarnya menjawab hal itu. Makanya kan pas gue menyajikan informasi, gue bisa bilang informasi yang gue sajikan itu tepat, datanya sesuai karena ada hasil wawancara dengan dia kayak gitu. Ya jadi template-nya yang paling utama lah, selain hari ini misalnya itu agenda tentang apa atau misalnya lagi ada isu apa terkait dengan narasumber itu, ya gue semaksimal mungkin gue cari data dari dia, terus gue minta dia jelasin ya penjelasan apapun isunya kayak gitu. Soalnya kan gue pikir kayak spontanitas aja gitu loh nanya ini, yang penting gue tahu metodenya, tahu temanya gitu kan. Tapi ternyata Nah iya, nggak spontanitas juga sih, makanya gue bilang karena informasi itu juga berlanjut ya kan. Gue juga harus tahu nih, kadang pemerintah kan bekerja ini karena ada suatu permasalahan sebelumnya. Jadi gue juga bisa ngebandingin nih sebelumnya kayak gimana. Itu banyak hal sih yang bisa kita explore orang yang berhubungan langsung dengan narasumber ya. Gue bisa nge-explore apa aja nih dari bidang apa aja, dari gue sebagai pembanding kayak ngebandingin kinerjanya atau misalnya hasilnya atau misalnya realitanya di lapangan gitu. Nah makanya gue bilang gue pun sebagai orang yang di lapangan nyari berita, gue juga baca berita sebelum gue turun ke lapangan atau riset gitu kan. Dari hasil riset itulah gue bisa ngembangin nih apa aja yang pengen gue tanyain ya terkait misalnya COVID. Dulu waktu belum masuk ke Indonesia gitu kan, ya gue akhirnya tanya dong setelah sekarang masuk ke Indonesia, emang sebenarnya pemerintah dari awal udah punya jaga-jaga nggak sih kalau misalnya sampai COVID-19 masuk ke Indonesia gitu. Terus misalnya ada nih Pak, saya baca kalau misalnya satu profesor mana dia sudah membaca, punya pemetaan nih kalau di dunia kayak gini. Atau ada nih Pak hasil penelitian dari ternyata dari WHO sendiri ngomong kok gini. Karena gue baca gitu, gue riset sebelum turun ke lapangan untuk ngegali informasi lebih dalam lagi kayak gitu sih. Dan untuk the last pertanyaan gue nih, Sil. Pertanyaan terakhir gue mau nanya lo. Ada gak nih pesan-pesan lo untuk para pembaca biar dia itu lo harus nemuin nih berita yang benar, yang tepat itu kayak gimana gitu. Pesan-pesan singkat lo aja. Pesan singkat gue untuk masyarakat dimanapun itu buat diri gue sendiri pun, ketika kita menerima informasi, hal pertama yang harus kita lihat adalah sumbernya. Sumber informasi kita tuh dari mana sih? Terpercaya enggak? Selama ini dia menyajikan fakta data seperti apa? Yang kedua isinya yang pasti. Isi informasi itu kan banyak ya. Terus ya kita juga bisa melihat lah media-media itu kan mengangkat suatu informasi, menyajikan suatu informasi kan dari angle yang berbeda. Otomatis jangan baca dari satu sumber, tapi berbagai sumber. Nah, ketika kita udah nemuin semua informasinya, kita tariklah benang merahnya itu. Sebenarnya informasi yang kita dapat, dari data yang kita dapat, dari semua sumber yang berbicara, gitu kan, kita akan tahu yang mana nih sebenarnya informasi besarnya itu seperti apa. Dan ya selain kita ningkatin informasi kita untuk update terus, karena yang mungkin gue udah bilang berkali-kali kalau informasi itu kan terus update, ada hal yang baru, ya kita juga harus jadi orang yang rajin-rajin baca, meningkatkan literasi kayak gitu. Jadi selain tadi sumbernya yang mana, jangan dari satu sumber, terus kita lihat isinya juga, itu terpercaya faktanya, orang narasumber yang dia sajikan itu orang yang tepat atau tidak. Karena kita sebagai pembaca tahu dong, ini dia lagi ngomongin pemerintah DKI Jakarta nih kinerjanya, lah yang diwawancara orang masyarakat dari daerah Papua misalnya, kan nggak masuk logik dan kayaknya itu enggak suatu berita yang akhirnya bagus gitu loh.
nggak suatu berita yang tepat gitu loh. Nah kemudian kita ningkatin informasi kita dengan terus memperbarui, karena kan sekarang akses berita atau informasi itu banyak banget, media sosial banyak banget, dan jangan ya lu terpengaruh lah dengan media-media yang sebenarnya gue bilang tadi ada beberapa orang yang clickbait atau juga segambreng orang yang bekerja dengan cara ya ingin orang tertarik dulu deh, baru isinya belakangan. Jadi pintar-pintar juga untuk memilah-milih informasi itu kayak gimana. Itu aja sih. Tadi ada yang gue lupa tanya sih, cara kerja milenial, reporter milenial sama cara kerja orang yang dulu udah lama di tempat media kan beda tuh ya. Oke, yang bedain menurut gue cara pekerjaan di media atau ngebedain antara pekerjaan gue sebagai wartawan sekarang dan dulu adalah teknologinya sih menurut gue, Ben. Ngelihat sekarang kan yang namanya teknologi percepatannya tuh kenceng banget ya. Kadang kita anak-anak media yang harusnya nyajiin berita, ngemas berita, informasi itu aja salah sama ada tuh yang namanya citizen journalism. Kita sebutnya kalau misalnya di anak-anak mungkin broadcasting yang belajar itu kan apa ya, wartawan sesungguhnya terkadang kalau sekarang tuh adalah masyarakat itu sendiri, karena mereka yang dekat dengan informasi gitu dibanding kita yang anak-anak pekerja atau jurnalis yang ketika ada informasi masih butuh proses untuk jalan dulu ke lokasi kayak gitu. Nah sekarang itu kuncinya yang gue lihat juga selain dari media sosial ada di masyarakat itu sendiri. Sekarang gak cuma kita sebagai anak jurnalis yang harus lulus belajar broadcasting, harus belajar dulu teknik yang namanya nulis naskah berita, terus belajar dulu ngedit sebuah video atau apapun. Nah sekarang masyarakat biasa pun yang dia sudah kenal sama teknologi handphone, media sosial itu lebih mudah gitu. Dia juga dengan mudahnya mengakses maupun membagikan informasi yang dia temukan. Nah, itu kayak menurut gue hal yang baru di dunia jurnalistik sekarang yang kita pun sebagai anak media yang udah di karyawan di jurnalis ini, kerja sebagai jurnalis ini, kita juga tetap melihat ternyata pembaruan informasi juga ada di masyarakat nih. Jadi makanya ya harus buka mata, buka telinga, gak cuma jadi wartawan yang ya kita ditugasin ke satu tempat, tapi kita juga ngelihat nih fenomena-fenomena di masyarakat itu dan arus informasi itu seperti apa di media sosial atau di teman-teman media lain, bahkan di TV-TV lain, di radio lain atau di koran lain kayak gitu. Ya milenial sekarang gitu kan, kayak lu sendiri mungkin dengan mudahnya lu habis ngeliat kecelakaan atau suatu peristiwa lu bisa langsung update itu kan. Iya benar. Seorang yang bekerja di kantor berita, bukan seorang jurnalis gitu. Ya itulah fenomena itu yang sekarang misalnya karena percepatan teknologi yang pesat itu yang ya sebagai salah satu harus perbarui juga sebagai wartawan kayak gitu, Ben. Gue thank you banget nih lu udah mau sharing beberapa menit lu ke gue kan tentang pengalaman lu, tentang cerita lu jadi reporter milenial nih gue sebutnya lah ya. Pokoknya thank you banget. Boleh. Thank you banget nih udah mau bagi waktunya. Kalau udah mau ngedengerin bacot gue yang panjang lebar mungkin atau agak bertele-tele ya. Tapi nggak apa-apa. Boleh tanya langsung lah. Oh siap. Gimana tuh kalau nanya tuh di Instagram aja kali ya? Boleh. Oh gitu siap. Jadi promo gini gue kan. Promosikan, jadi siapa tahu ada yang mau tanya-tanya informasi, update gitu kan. Nah ini hoax atau fakta boleh iya. Priscil _S Claudia. Oh gitu siap. Claudia _S. Sekalian ini nggak nyari jodoh juga nih? Buset. Ya yang memang merasa pengen punya pacar yang sering ninggalin atau sering kerja dibanding pacarannya boleh mungkin di DM gitu. Siapa tahu cocok. Oke deh Sil, pokoknya thank you banget Sil ya. Stay safe lah, stay healthy lah pokoknya lah ya. Amin. Siap, tetap sukses sehat. Ya podcastnya. Wah thank you banget lo Sil. Lo juga sukses nih ya buat pekerjaan lo sebagai reporter milenial ini. Stay safe ya Ben. Siap, thank you banget ya Sil. Iya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih dengerin setelah podcast sampai sekarang. Jangan lupa dengerin kita di Anchor, cek di Spotify, cek di Instagram, nonton di YouTube. Dari gue thank you, jangan lupa sharing.